Menarik, pembentukan pasukan Rusia mirip dengan di Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat dulu, yakni berdasarkan wilayah, suku, dan keahlian. Akhir pekan lalu, muncul kabar pembentukan 3 unit sukarelawan yang ditunjuk di Saint Petersburg untuk ambil bagian dalam operasi militer khusus di Ukraina. Selama beberapa bulan, otoritas regional dan organisasi veteran telah meminta sukarelawan untuk bergabung dengan unit-unit ini, menjanjikan mereka gaji yang menarik dan semua peralatan yang diperlukan. Masalah prosedural diselesaikan melalui kantor perekrutan dan pendaftaran militer di mana mereka yang ingin bergabung dengan operasi khusus menandatangani kontrak dengan Devhankam. Biasanya, unit-unit ini terdiri dari rekan senegaranya dari wilayah yang sama yang dilatih bersama dan harus mengambil bagian dalam operasi tempur. Informasi pembentukan detasemen relawan Kronstadt Neva dan Pavlovsk di St. Petersburg muncul pada tanggal 4 Agustus di subpublik Vkontakte dengan nama Pemilihan Layanan Kontrak Militer. Menurut pengumuman itu, unit-unit ini dikelola secara eksklusif oleh penduduk Saint Petersburg. Pembentukan unit tersebut telah berlangsung di semua wilayah sejak musim semi. Kommersen menghitung bahwa setidaknya 2 lusin wilayah telah menciptakan lebih dari 40 unit tersebut. Biasanya, unit-unit ini terdiri dari penduduk wilayah tempat mereka dilatih, yang berlatih bersama dan mempersiapkan pertempuran, dan kemudian dikirim bersama ke Ukraina. Di Yakutia, unit relawan itu bernama Butur. Menurut legenda setempat, Elei Butur dianggap sebagai nenek moyang pertama Yakut. Pada tanggal 28 Juli di saluran telegramnya, Aisen Nikolaev, Kepala Republik, menulis tentang penempatannya untuk pembebasan Republik-Republik bersahabat, penguatan perbatasan dan pertahanan negara kita. Menurut Komandan Butur, Alexander Kolosov, itu terdiri dari pengemudi, mekanik, operator pertahanan anti pesawat dan penembak senapan mesin. Prinsip yang kami ajarkan adalah kebersamaan. Batalion datang ke rekan senegaranya dan menjadi dukungan yang baik untuk unit militer yang sedang beroperasi khusus di Ukraina. Kata Gubernur Oleg Kozemyako menggambarkan tugas pesisir Satuan Tigris. Pembentukan batalion diumumkan pada tanggal 9 Juli oleh layanan pers pemerintah provinsi. Anak buahnya dilatih di Pangkalan Brigade Marinir ke-155 Armada Pasifik. Idenya adalah bahwa batalion-batalion itu dibentuk hanya dari penduduk asli Tatarstan, sehingga mereka akan terbentuk berdampingan, saling mengenal, berbaris bersama dan memenuhi misi-misi mereka. Inilah prinsip pembentukan Alga dan batalion Timer, yang dalam bahasa Tatar berarti maju dan besi. Untuk mendaftar di Batalion Komunikasi Chuvash atau Volga in Chuvash, yang juga hanya terbuka untuk penduduk Republik, pengetahuan tentang bahasa Chuvash dianggap sebagai aset. Untuk menandatangani kontrak, pengalaman dinas militer tidak diperlukan, tetapi calon harus memiliki gelar dalam komunikasi atau SIM kategori B, C, D, E. Kompi senapan bermotor Perma, yang beranggotakan 90 orang dan batalion tank Molot, sekitar 160 orang, sedang dibentuk di Perem Kerai. Wilayah Amur, seperti yang dilaporkan media lokal pada pertengahan Juli, sedang membangun batalion senapan bermotor Amurski, yang diperkirakan berjumlah 400 sampai 500 orang. Situs web pemerintah wilayah Saint Petersburg menerbitkan pengumuman mengenai perekrutan untuk divisi artileri Nevsky dan Ladozhsky.
Wilayah Tiumen juga mengumumkan pembentukan 3 unit dengan spesialisasi berbeda. Batalion Pembersih Ranjau, Tobol, Kompi Penembak Jitu, Taiga, dan Divisi Artileri, Sibir. Tobol dibentuk atas inisiatif para veteran Sekolah Komando Teknik Militer Tinggi Tiumen. Kelompok relawan pertama dari unit ini berangkat untuk operasi khusus pada akhir Juli. 2 batalion senapan bermotor disiapkan untuk operasi khusus oleh Baskiria. Yang pertama dinamai Batalion Minigali Saimuratov, Komandan Baskir Soviet di Perang Besar Patriotik, diumumkan Mei lalu oleh Organisasi Republik Veteran Marinir dan Pasukan Khusus Angkatan Laut. Dan pada Juni, Veteran Pasukan Lintas Udara dan Pasukan Khusus Baskortostan membentuk Batalion Alexander Dostavlatov, warga Ufa yang tewas dalam Perang Chechnya Kedua. Para relawan dibentuk berdasarkan kebutuhan suatu perang. Misalnya, Batalion Logistik Seim dari Kursk Oblast akan mengurus bahan bakar, makanan, amunisi, dan lainnya. Wilayah OMS mengumumkan pembentukan Batalion Perbaikan Alat, Batalion Logistik, dan unit medis bernama Irtis, Avangard, dan OM. Ada permintaan yang tinggi untuk mekanik kendaraan, logistik, pengirim barang, magasinier, dan para medis. Unit bernama lainnya adalah Batalion Angara, Oblast Irkutsk, Uralet Selatan Chelyabinsk, 261 personel, dan Ural Selatan, 253 personel, Toyan of Tomsk, nama pangeran suku Estin Tatar abad 17. Batalion Ulyanovsk Seviaga, sungai yang melintasi Ulyanovsk dan Simbirsk masing-masing harus memiliki 200 pejuang. Menurut Maxim Korzov, Wakil Kepala Titik Perekrutan Pusat di Ulyanovsk, minat pada kontrak sangat tinggi, lebih dari 100 panggilan sehari diterima. Di Krasnodar Krai, unit sukarelawan dibentuk berdasarkan pasukan Kuban Kosak. Pada bulan April, sebuah detasemen yang dinamai Zahari Cepiga, Ataman Pasukan Kosak Laut Hitam, dibentuk di sana, dan pada bulan Mei, detasemen Kuban. Total sekitar 1.200 Kosak terlibat dalam operasi khusus, dan ada pusat khusus untuk melatih sukarelawan Kosak di daerah tersebut. Pada tanggal 22 Juli situs web Persatuan Prajurit Kosak Rusia dan Asing menerbitkan informasi tentang reorganisasi detasemen Don Kosak menjadi brigade dan penambahan batalion Terek ke dalamnya. Di semua wilayah, formalitas adalah tanggung jawab Kemenhan Rusia. Relawan menandatangani kontrak dengan kementerian untuk beberapa bulan dengan kemungkinan perpanjangan dan memperoleh status resmi. Fasilitas batalion seperti amunisi, rompi, helm disediakan Armada Pasifik. Wilayah mengurus pakaian dan peralatan khusus, berbagai kacamata, radio, drone, dan senjata disediakan oleh Kemenhan. Gaji yang dijanjikan kepada relawan bervariasi dari satu daerah ke daerah lain. Misalnya, di wilayah OMS dikatakan bahwa setelah tiba di wilayah Kaukasus Utara, tentara kontrak akan menerima setidaknya 32 juta rupiah, 30.000 rubel. Di Peremkerai, tentara kontrak ini akan menerima tidak kurang dari 72 juta rupiah, atau 300.000 rubel, sebulan. Otoritas regional siap melakukan pembayaran tahap pertama 24 juta rupiah, dari 100.000 rubel, tetapi tidak selalu tersedia tunai. Misalnya, di Tatarstan, relawan dijanjikan menerima tahap pertama 14,5 juta rupiah, atau 60.000 rubel,
pembayaran berikutnya 48 juta rupiah atau 200.000 rubel dibayarkan setelah melintasi perbatasan. Selain itu, tentara kontrak berhak atas berbagai pembayaran untuk operasi tempur yang sukses dan tunjangan harian 2 juta rupiah untuk setiap hari aksi serangan. Pembayaran regional tambahan juga disediakan jika sukarelawan meninggal. Misalnya, di Baskiria, keluarga mereka akan menerima 3 miliar rupiah atau 12,3 juta rubel. Sebagai pengingat, Chechnya mulai melatih unit militer yang dinamai dari penduduk setempat jauh sebelum peristiwa di Ukraina, dan mereka telah berpartisipasi dalam operasi militer khusus sejak awal. Ini termasuk unit OMON dan SOBR Ahmad, nama Presiden Chechnya Ahmad Kadyrov pada tahun 2003 sampai tahun 2004. Batalion Selatan dan Resimen Bermotor ke-141 dinamai Ahmad Hazi Kadyrov. Pada akhir Juni, Presiden Chechnya Ramzan Kadyrov mengumumkan pembentukan 4 batalion baru untuk ambil bagian dalam operasi Ahmad Utara, Ahmad Selatan, Ahmad Barat, dan Ahmad Timur. Jadi di Rusia memang terbagi pasukan profesional dan relawan terlatih untuk menekan sekecil apapun kejahatan dan menghadapi perang panjang dari berbagai arah.